Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Argenius Desen dengan NIM 21520056. Saya Ahmad Widatullah dengan NIM 21520025. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurfalanteo dengan NIM 21520006. Saya Audia Kirana Ratri Desyawa Diva dengan NIM 21520153. Saya Farika Almanjelita dengan NIM 21520037. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil observasi di wisata Tebing Breksi di Kelurahan Sambirejo untuk memenuhi tugas teori governance. Desa Sambirejo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Prambanan. Pada awalnya, Desa Sambirejo masih belum mengerti akan potensi yang dapat digali untuk dikembangkan menjadi sebuah terobosan yang mampu menjadikan Desa Sambirejo menyandang nama desa wisata. Pada mulanya di tahun 2014 dilakukan penelitian oleh beberapa universitas yaitu UGM, UPN, serta ada dari Badan Geologi Bandung, bahwa selama ini batuan kapur yang hanya dianggap sebagai batuan kapur biasa ternyata adalah endapan dari abu vulkanik Gunung Purba Semilir. Dengan begitu, yang awalnya batuan kapur ini ditambang secara bebas akhirnya dihentikan. Kemudian, pemerintah Desa Sambirejo membuat inovasi yang dapat dikembangkan sehingga batuan kapur tersebut tidak hanya dijadikan sebuah destinasi pendidikan atau penelitian, tetapi sebagai destinasi umum yang dapat bertahan lama dan mampu menguntungkan Desa Sambirejo. Pada awal pengelolaannya terjadi di tahun 2015. Yang mana di sekitar bekas tambang tersebut masih berwujud hutan belantara. Hingga di tahun 2016 sampai 2019, pemerintah Desa Sambirejo mulai mengembangkan batuan kapur tersebut sehingga menjadi destinasi wisata yang bernama Tebing Breksi. Peran pemerintah Desa Sambirejo dalam pengelolaan objek wisata Tebing Breksi sangatlah baik. Mereka memfasilitasi dan membuat kebijakan seperti membentuk BUM desa untuk mengelola tebing breksi, pengalihan lahan, dan memfasilitasi pengelola dengan Dinas Pariwisata DIY serta Dinas Pariwisata Sleman. Ini kan mulai di-launching oleh Bapak Gubernur dulu pada tanggal 30 Mei 2015 yang awalnya adalah bengkoknya Pak Lurah dulu, bengkok. Kemudian di-launching Gubernur pada tanggal 30 Mei 2015. Kenapa dijadikan objek wisata? Karena ada rekomendasi dari Kementerian ESDM, Badan Geologi Nasional, bahwa kawasan Breksi ini di geoheritage, jadi warisan sejarah geologi, tentunya harus dilestarikan, tidak boleh bahasa Inggrisnya diudik-udik gitu ya, nggak boleh diudik-udik lagi, ditetapkan seperti semula, tapi sudah terlanjur seperti ini. Karena dulu selama puluhan tahun, mungkin dimulai sampai 70-an, setiap lurah yang menjabat di sini bengkoknya 6 hektar ini. Karena lurah di sini tidak mendapatkan gaji, sehingga gajinya ya ini. Nah, waktu lurah dulu karena tanah yang seluas ini tidak produktif, maka tambangnya yang diambil, batuan-batuan ini ditambangkan. Dengan hasil tambang itu kerjasama dengan PH3 untuk pembiayaan desa, untuk ya mungkin menurut Pak Lurah jabat di kelurahan, termasuk untuk PADES ya, PADES itu. Awal setelah di launching, ya dulu kan orang kesini ya datang di sini, naik di atas tebing, foto-foto, pulang gitu kan.
Inovasi yang kita lakukan, jadi Breksi ini tidak hanya sekedar kita kesini menjual view, tapi berkembang lebih jauh dengan adanya bantuan gubernur 3 tahap dari tahun 2015 setelah di launching. Itu ada pembangunan amphitheater itu oleh Dinas Pariwisata DIY, kemudian pembangunan kuliner di atas itu 20 kuliner itu, masjid, toilet tersedia, kemudian lapak-lapak pedagang kaki lima. Itu adalah bantuan gubernur 2 miliar waktu itu. Nah, selanjutnya ada juga bantuan dari CSR PT Telkom, yaitu Balkondes, dan juga dilengkapi dengan joglonya di utara mobil. Dilengkapi oleh joglo, ada ruang meetingnya, ada restoran, ada tempat penginapan, fungsinya. Dimulailah setelah itu bahwa di Breksi tidak hanya menjual view saja, tapi juga kita menjual makanan minuman di sini. Juga bagi yang mau rapat di sini juga kita siapkan ruang meeting, bagi yang mau nginep kita siapkan Balkondes tahap awal. Kemudian juga venue kita siapkan bermacam-macam soal itu. Kalau kita mau pentas bisa di depan, itu di amphitheater depan itu yang menampung 1.000 sampai 1.500 orang lah kira-kira. Kemudian juga ada di Umbul Malang itu bisa menampung pengunjung sampai 15 ribuan besar. Kemudian juga ada Punokawan namanya. Punokawan itu hanya nama tempat untuk pentas-pentas itu yang kategori kira-kira bisa 5.000. Kemudian terakhir itu adalah Mahika Ayu, kalau pentas di atas itu ada. Itu juga kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga akhirnya Breksi tidak hanya menjual view tapi juga venue. Di sini kita bisa berkegiatan, bisa reunian, bisa makan, bisa camping ground di belakang sendiri. Itu hasil kerjasama dari Dinas Pariwisata DIY dibantu oleh Kementerian Pariwisata, dan juga kalau kita mau katakanlah ada bantuan juga penghijauan itu pada tahun 2016 itu adalah kita membuat taman bunga ya, taman buah. Di situ ada bantuan 300 buah, ada mangga, ada sirsat, ada itu jambu, ada plengkeng itu, sehingga kalau tidak, walaupun hasilnya tidak terlalu bagus, paling tidak ada penghijauan di sini, sehingga Breksi tidak hanya mereka sering naik foto-foto pulang, tapi bisa berkegiatan macam-macam. Itu inovasi yang kita laksanakan. Kalau awal-awal setelah di launching tahun 2015 itu 2015 itu paling sekitar 200.000 per tahun. Kemudian 2016 itu naik kira-kira 600 ribuan, 2017 sudah mencapai 900-an, dan paling tinggi adalah 2018-19 itu kunjungan wisatawan setahun sampai kira-kira 1,5 juta. Lalu 2020 dimulai bulan Maret tanggal 22 itu kan pandemi. Sehingga kita baru buka secara resmi dan tidak buka tutup itu mulai tanggal 6 atau 7 September 2021. Kunjungan wisatawan ya tentunya belum bisa dibandingkan dengan sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi dulu bisa kita kalkulasi per hari, kalau sehari 5.000 kali 7 35.000 dikalikan 4 ya, jadi per bulan rata-rata 100.000 lebih ya, 100.000 sampai 150-an lah gitu per bulan, sehingga setahun bisa mencapai 1.500-an orang gitu ya, 1,5 juta orang ya kira-kira. Tapi saat ini ya rata-rata sehari ya 2.000-an ya gitu, kecuali hari Sabtu dan Minggu itu bisa mencapai sampai 5.000. Alasan berkunjung di sini
kenapa? Kan dari Jepara ke Jogja kan jauh nih. Banyak wisata juga yang banyak wisata yang ada di Jawa. Bukan cuma di Jogja, banyak di daerahnya Mbak juga ada. Kenapa memilih tebing ini? Breksi. Iya. Kalau Jogja, saya hampir 2 tahun sekali pasti ke Jogja. Kadang 1 tahun sekali. Cuma saya emang menikmati alam. Saya suka banget dengan alam, sehingga wisata yang saya datangi rata-rata alam. Kalau Jogja semuanya hampir sudah. Breksi baru tahun ini saya. Kebetulan waktu kemarin-kemarin daerahnya di Gunung Kidul. Jadi untuk area wisata saya emang plot biasanya. Kalau tahun ini di sini, tahun berikutnya di mana. Tapi Breksi menarik bagi saya karena dari sebuah batu menjadi dikunjungi banyak orang. Tapi untuk sejarahnya saya memang belum tahu sampai sekarang. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu, apakah kalau udah berkunjung di sini beberapa tahun akan datang atau kapan saja mau berkunjung lagi ke sini atau enggak? Ada kemungkinan iya. Biasanya kalau sesuatu itu menarik itu kan pasti akan dikunjungi lagi. Karena tapi kan tidak mungkin tahun ini, tahun depan mungkin 2 tahun sekali atau apa. Insya Allah saya akan ke sini lagi. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu juga, tahu tebing ini dari mana? Dari sosial media kah? Atau dari teman? Atau dari mana kayak gitu? Rata-rata kalau wisata di sosial media ya. Iya. Kan di Jogja ada Explore Jogja, Explore Magelang. Jadi dari situ kami ngambil tempat-tempat wisata yang biasanya kami kunjungi kayak gitu. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Ini kita dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Ya. ingin mewawancarai suatu Breksi ini ke pengunjungnya. Nah, khusus dari pengunjungnya. Mungkin saya langsung aja Iya, ke boleh. pertanyaannya. Ini mengapa Mas tertarik untuk berwisata ke tebing Breksi? Ya, pertama kenapa saya tertarik untuk datang ke wisata tebing Breksi? Yang pertama mungkin karena lebih mudah dijangkau. Oke. Terus untuk masuk dan via aksesnya lebih mudah. Dan untuk tiket masuknya mungkin lebih sedikit merakyat kali ya dari beberapa tempat wisata yang lainnya. Ya, kan tiket masuknya 10.000 sama uang parkirnya 2.000. Iya. Kira-kira dengan harga tiket yang 10 ribuan itu itu Masnya puas dengan fasilitas yang diberikan juga? Puas karena kita nggak nemuin ini di kota-kota yang lainnya ya. Terlebih kalau di Jakarta nggak mungkin bisa nemuin kayak gini tuh, nggak bisa mungkin. Dengan harga segitu bagus dan segitu murah, worth it lah untuk lebih dari worth it. Kalau menurut saya lebih dari worth it. Iya. Oke. Kan ini berapa kali Mas sudah kunjung ke sini? Kalau untuk berkunjung ke sini mungkin baru kali ini kali ya. Baru kali ini. Baru kali ini sih. Nah, apakah setelah Masnya sudah datang ke tebing sini, apakah punya keinginan lagi nantinya untuk kesini lagi? Ya mungkin next time bisa kesini lagi. Mungkin karena ada beberapa fasilitas yang mungkin belum selesai juga. Jadi mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi mungkin bisa balik lagi sih. Oh iya. Permisi, saya dari mahasiswa STPM PMD ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tempat di sini untuk berjualan ini disewakan atau dikasih? Saat ini belum disewakan, Mbak, cuma bayar listrik sama air. Untuk saat ini belum disewakan. Mbaknya berjualan di sini, omsetnya kira-kira udah mencukupi kebutuhan sehari-hari belum? Ya, alhamdulillah udah. Ya. Pengunjung di sini kan sempat COVID ya, Mbak, itu kan sempat redup. Nah, itu mulai rame lagi dari kapan? Mulai rame lagi dari 1 tahun yang lalu, udah mulai rame lagi. Kemarin kan tutup 2 tahun pas COVID itu, terus tutup total. Terus baru mau buka lagi, terus ini masih Ini masih sepi, Mbak. Kalau dulu kan sebelum COVID ini ramai banget. Iya.
Iya. Separuhnya belum. Tapi ini udah agak lumayan ya Mbak. Udah lumayan rame soalnya ini kan udah liburan. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayatullah, saya dari kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Mas kan ini fotografer ya? Iya. Untuk kamera itu milik sendiri atau sewa, Mas? Untuk saya pribadi di sini saya nggak bawa kamera, tapi menggunakan apa yang dibawa pengunjung. Contoh HP atau mereka bawa kamera, kita bisa mengoperasikan semuanya. Jadi untuk saya sendiri itu nggak ada kamera dari pribadi saya sendiri. Tidak ada ya, Mas? Tidak ada. Jadi kalau Masnya nggak ada kamera, jadi cuma pakai HP pengunjung ya? Iya benar, cuma bantuin foto, ngambilin angle, terus ngarahin gayanya dan sebagainya lainnya ketika kayak berfoto semestinya gimana harusnya. Kalau di sini tuh ada cetak foto langsung atau tidak ya, Mas? Ada Mas, udah ada yang maksudnya apa? Ada yang nyetak sendiri, ada yang bantuin foto-foto sendiri gitu. Kalau boleh tahu dikenakan biaya sebesar berapa ya, Mas? Tergantung ukurannya Mas. Kalau satu cetak kecil gitu 5R itu 10.000, 10R itu 20.000 untuk cetak foto di tebing breksi. Lalu yang terakhir, untuk pengelolaan di sini tuh udah adil belum, Mas? Maksudnya untuk dari fotografer atau dari warung-warung itu pembagiannya udah adil atau belum ya kira-kira? Sudah Mas, sudah adil semua. Udah ada porsinya masing-masing. Ya. Cukup ya, Mas. Makasih untuk waktunya. Peran pemerintah Desa Sambirejo dalam pengelolaan objek wisata tebing breksi sangatlah baik. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa pengelolaan kepentingan publik, aktorlah yang menjadikan sesuatu bisa terjadi. Aktor bergerak karena adanya motif dalam pengelolaan tebing ini, yang awalnya dilihat hanya sebuah batuan biasa, dan setelah dipikirkan dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya dibentuklah menjadi sebuah wisata yang dapat mensejahterakan warga masyarakat sekitar tebing. Yang kemudian itulah yang dinamakan sebagai proses kolektif yang tergalang karena adanya inisiatif. Lalu terbentuklah sebuah sistem untuk mengatur dan merealisasikan hal tersebut, yaitu dengan pemerintah Desa Sambirejo memfasilitasi dan membuat kebijakan seperti membentuk BUMDes untuk mengelola tebing breksi, pengalihan lahan, dan memfasilitasi pengelola dengan Dinas Pariwisata DIY serta Dinas Pariwisata Sleman. Kerjasama yang dilakukan ini adalah bentuk real dari public-private partnership, dengan alasan memberikan best sourcing pada warga dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dalam pengelolaan tebing breksi ini sama sekali belum tersentuh oleh investor. Akan tetapi dengan pemerintah, yang mana pemerintah ini membuat kebijakan pembangunan fisik, yaitu dengan peningkatan kapasitas dan pembangunan non-fisik. Bisa kita lihat dalam pengelolaan tebing breksi ini, bentuk kerjasama yang terjalin adalah service kontrak, yang mana adanya kontrak antara pemerintah dengan swasta untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas pelayanan publik. Sedangkan kemitraan yang terjalin adalah joint ventures, yaitu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan swasta di mana tanggung jawab dan kepemilikan tanggung bersama dalam hal penyediaan pelayanan infrastruktur. Jadi dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa praktik governance dalam pengelolaan wisata tebing breksi di Kelurahan Sambirejo sudah mencapai good governance yang diharapkan. Thank you.